Hari ini kita membahas materi-materi yang sering hadir di SNBT. Nah, di sini kalau kita lihat judulnya yaitu materi skolastik PBM dan PPU dan literasi bahasa Indonesia di SNBT. Nah, kenapa kita perlu belajar bahasa Indonesia untuk SNBT? Yang pertama, soal bahasa Indonesia di SNBT berbeda karakter dengan soal ujian di sekolah. Yang kedua, sebagai bekal dasar keterampilan menulis di kampus. Nah, di sini ada beberapa kendala dan masalah yang terkait dengan materi-materi bahasa Indonesia, khususnya di UTBK SNBT. Yang pertama, kurang tertarik dengan soal-soal yang berkaitan dengan teks atau bacaan. Yang kedua, kurang pemahaman terhadap kalimat efektif atau kalimat baku. Yang ketiga, soal-soal yang berkaitan dengan ejaan sering dihindari. Nah, di sini ada solusinya. Nah, yang pertama, ya tentu ada niat dan berdoa. Yang kedua, pendalaman materi bahasa Indonesia. Yang ketiga, ketelitian dan fokus. Keempat, kesabaran, ketenangan. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada jenis materi skolastik PBM maupun PPU yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama yaitu adalah paragraf. Yang kedua ejaan, yang ketiga kalimat efektif, keempat sintaksis, kelima morfologi, keenam semantik dan ketujuh tentang frasa. Nah, cuman frasa di sini masih bagian dari sintaksis ya. Nah, tentunya ketujuh materi ini biasanya sering hadir di PBM maupun di PPU. Seperti PBM itu lebih banyak ejaan dan PPU lebih banyak kepada kalimat efektif atau semantik. Nah, kita lanjut lagi dari ketujuh materi besar tadi. Ada tiga materi penting yang sering hadir di soal-soal UTBK khususnya PBM dan PPU. Nah, yang pertama di situ ada paragraf, ada ejaan, dan ada kalimat efektif. Teman-teman bisa melihat di sana seperti paragraf, yang mana soal-soal yang berkaitan dengan ide pokok, prediksi ide pokok, menentukan pernyataan yang sesuai atau tidak, menentukan ringkasan, simpulan, kalimat sumbang, kelemahan, hubungan antar paragraf, acuan kata rujukan. Sedangkan untuk ejaan itu sering kepada perbaikan huruf gitu ya, kata dan tanda baca. Nah, seperti penjabaran di bawah, seperti memperbaiki kalimat sesuai EYD, menentukan kata yang baku atau tidak, pemakaian tanda baca yang benar, penulisan kata serapan yang tepat, penulisan bilangan yang benar, pemakaian huruf yang tepat. Nah, sedangkan untuk kalimat efektif, yang mana yang harus kita ingat ada 3 ya. Yang pertama struktur, yaitu adanya subjek predikat. Yang kedua hemat, yang ketiga logis. Nah, logis ini masuk akal atau kalimatnya bisa diterima dengan baik. Nah, untuk soal-soal yang sering berkaitan dengan kalimat efektif, yang pertama ialah kita menentukan efektif tidaknya kalimat dari sisi kelengkapan struktur yang berhubungan dengan subjek dan predikat tadi. Yang kedua, menentukan hemat atau tidaknya kalimat. Yang ketiga, menentukan logis atau tidaknya kalimat tersebut. Yang keempat, menentukan cermat atau tidaknya. Cermat di sini lebih kepada ambigu. Jadi kalimatnya tidak boleh ambigu. Selanjutnya yaitu menentukan sejajar atau tidaknya kalimat. Nah, sejajar itu dari segi kata kerja. Yang kelima, memperbaiki kalimat itu agar efektif. Dan yang terakhir yaitu menentukan penyebab ketidakefektifan kalimat tersebut.